Perceraianku dengan Rani berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Tidak ada drama panjang. Tidak ada perebutan apapun. Rani bahkan tidak menuntut banyak hal. Olah-olah, ia memang terlalu lelah untuk bertahan. Hari terakhirku di rumah itu terasa aneh. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Hanya kesunyian yang menggantung di setiap sudut ruangan. Rani berdiri di dekat pintu ketika aku membawa koper keluar. "Jaga diri kamu," katanya pelan. "Bukan, jangan pergi. Bukan, tetaplah di sini. Hanya jaga diri." Aku ingin mengatakan sesuatu apa saja namun kata-kata terasa tak berguna. Pada akhirnya aku hanya mengangguk, lalu melangkah pergi. Anak-anakku tidak ada di rumah. Mungkin Rani sengaja tak ingin mereka melihatku meninggalkan tempat itu sebagai orang asing. Dan sejak hari itu, aku memang menjadi orang asing. 3 bulan kemudian, aku menikahi Siska. Pernikahannya mewah, gedung besar, lampu gemerlap, deretan bunga mahal, dan tamu yang tak berhenti memberi selamat. Banyak yang berkata kami tampak serasi. Banyak pula yang berbisik iri melihat kebahagiaan kami. Aku berdiri di pelaminan, menggenggam tangan Siska. Dan untuk sesaat, benar-benar percaya bahwa aku telah membuat pilihan yang tepat. Aku pikir, inilah cinta yang sesungguhnya cinta, yang membuat jantung berdebar, bukan yang berjalan datar seperti pernikahanku dulu. Betapa bodohnya aku saat itu. Bulan-bulan pertama terasa menyenangkan. Kami bepergian, mencoba restoran baru, tertawa tanpa beban. Tidak ada tangisan anak di tengah malam. Tidak ada mainan berserakan. Tidak ada rutinitas membosankan. Hanya aku dan Siska. Hanya kebebasan. Namun, kebebasan ternyata memiliki bentuk lain yang tak kusadari. Perlahan, aku mulai melihat sisi Siska yang dulu tak tampak. Ia bangun siang, lalu menghabiskan waktu di gym atau salon. Siang berganti sore dengan janji temu bersama teman-temannya. Malam sering diisi dengan acara sosial yang tak pernah benar-benar ku mengerti. Rumah selalu rapi namun bukan karena ia merapikannya. Makanan selalu tersedia namun bukan karena ia memasaknya. Semua dikerjakan oleh asisten rumah tangga. Awalnya kupikir itu hal kecil. Bukankah aku mampu? Bukankah ini bagian dari gaya hidup? Hingga tagihan demi tagihan mulai datang. Tas bermerek, perhiasan, liburan mendadak, barang-barang mahal yang bahkan jarang ia sentuh setelah membelinya. Pengeluaranku membengkak. Namun setiap kali ku coba membicarakannya, Siska hanya tertawa. "Kamu kan kerja keras buat bahagiain istri kamu," katanya. Kalimat itu terdengar manis, tapi lama-lama terasa seperti jeratan untukku. Rumah yang dulu ku anggap penuh gairah mulai terasa hampa. Tidak ada yang menungguku pulang. Tidak ada yang bertanya, apakah aku sudah makan? Tidak ada sup hangat di meja saat aku kelelahan. Dan tanpa aba-aba, sebuah nama mulai sering muncul di kepalaku. Rani. Aku teringat caranya merapikan kerah bajuku. Caranya mengingat hal-hal kecil tentangku. Caranya membuatku merasa dicintai. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah dulu aku benar-benar bosan atau hanya terlalu bodoh untuk mengenali kebahagiaan? Namun waktu tak pernah berjalan mundur. Aku sudah memilih, dan pilihan selalu datang bersama konsekuensi. Aku hanya belum tahu bahwa yang terburuk bahkan belum dimulai.